Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ngobrol pintar bersama SMP Plus Miftahul Ulum. Saya Sisi Plus Miftahul Ulum, perwakilan dari kelas 8B. Di sini hari ini di episode kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Plus Miftahul Ulum. Baik, mungkin saja kita perkenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Ya. Dan saya sebelum perkenalan saya ucapkan selamat Hari Santri untuk semua santri dan sahabat podcastmu ya. Ngobrol pintar bersama podcast SMP Plus Miftahul Ulum. Baik, mungkin kita kenalan dulu dengan beliau. Bisa ceritakan masa awal karir Pak Kiai dan sampai bisa hebat sekarang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi dimana pun kalian berada. Awal kali saya di SMP Plus Miftahul Ulum ini berawal ketika awalnya saya sebetulnya datang ke Ternate ini, ke Pondok Pesantren Al Utsmuni itu tahun 2002 setelah saya menyelesaikan studi saya. Dan sebetulnya sebelum itu saya sudah mempunyai tempat mengabdi ya. Tapi guru kita ya, Ki Haji Abdullah Khalil itu menyampaikan kepada saya untuk membantu di lembaga ini, sehingga mulai tahun 2002 pas waktu itu baru berdiri launching SMP Plus Miftahul Ulum, saya samina waqona kepada beliau, sehingga ketika itu saya meninggalkan tempat pengabdian saya di kota Jember, kota kelahiran saya, dan mulai berkhidmat di SMP Plus Miftahul Ulum tepatnya bulan November 2002. Jadi insya Allah bulan depan ini masa pengabdian saya selama 21 tahun di SMP Plus Miftahul Ulum. Jadi itu awal kali saya menginjakkan kaki di SMP Plus Miftahul Ulum. Terus yang kedua, ketika itu saya masih guru biasa. Saya dulu ngajar mata pelajaran itu pelajaran umum. Kenapa kok pelajaran umum? Karena di sini di Pondok Pesantren Al Utsmuni banyak SDM, ustadz yang itu melatar belakang beliau dari sarjana agama, terus punya keilmuan di bidang ilmuwan agama, sehingga saya ingin memberikan sebuah motivasi kepada para santri di Pondok Pesantren Al Utsmuni. Jadi lulusan pesantren tidak harus ngajar agama. Oleh karena itu saya dulu awalnya ya pernah ngajar ekonomi, terus pernah ngajar matematika, pelajaran yang saya sukai ya. Paling saya suka itu dulu ngajar pelajaran matematika dan bahasa Inggris sebetulnya. Jadi dulu ketika saya SMP, pelajaran yang paling saya suka itu ya bahasa Inggris ya matematika. Kenapa? Ya sampai saya itu dulu kalau weekend hari Ahad itu saya selalu belajar di gedung bioskop, lihat bioskop itu bioskop Hollywood ya, sehingga saya belajar langsung seperti itu. Karena waktu itu memang sangat sedikit ya media untuk belajar itu seperti itu. Nah,
Dulu ngajar itu, saya ngajar matematika, ekonomi, sosiologi kalau di aliyahnya. Hingga tahun itu guru-guru yang mayoritas dari luar pesantren yang ngajar umum, hanya saya yang ngajar umum yang ada di dalam pesantren. Jadi seperti itu. Baik, mungkin karir Pak Kiai seperti pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ya betul. Bisa seperti itu. Baik, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya SMP Plus Miftahul Ulum dari tahun berapa sampai saat ini. Oke ya. Sebetulnya SMP Plus Miftahul Ulum ini awalnya itu Pondok Pesantren Darus Muni dulu ya, karena saya datang ke Sumeneb ini ya. Ini saya sejarah mulai saya datang ke Sumeneb lah di Pondok Pesantren Darus Muni. Dulu di Pondok Pesantren Darus Muni ini hanya ada lembaga madrasah, jadi lembaga madrasah yang dikelola oleh pondok pesantren di bawah naungan pondok pesantren dan meranting dari pondok pesantren Sidogiri. Hanya madrasah, tidak ada pendidikan formal. Tapi ketika itu tahun 94 ada beberapa santri yang itu sekolah keluar, termasuk saya. Saya sekolah dulu tahun 94 itu saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Jadi beberapa santri yang sekolah di Sumeneb itu dapat izin dari Pak Yai. Sebetulnya seperti itu dulu. Nah, tapi itu minoritas sekali itu. Sehingga waktu itu ketika saya mau berangkat sekolah itu kadang-kadang ya banyak yang membuli gitu loh. Saya dan teman-teman itu dibully ya. Ngapain sekolah ya jauh-jauh ya. Toh presiden gak akan diganti, waktu itu zaman Soeharto masih ya. Jadi toh presidennya masih Soeharto, jadi seperti itu. Jadi sangat minoritas sekali anak-anak yang sekolah, mungkin hanya yang dulu sekolah aliyah itu mungkin nggak nyampe 10 dari seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Darus Muni. Nah, lambat laun karena semakin banyak ketertarikan dan tantangan zaman semakin kuat, lambat laun banyak santri-santri yang sekolah. Kalau dulu sanawiyah, anak santri itu sekolah di sanawiyah MTSN 1 Sumeneb. Kalau yang aliyah itu selain Madrasah Aliyah Zainal Arifin juga ada yang ke Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Sehingga ketika tahun 2001 ada iktikad dari wali santri ya, karena semakin banyak santri itu yang ingin melanjutkan pendidikan. Jadi karena yang rata-rata yang mondok di sini ini kan lulus SD atau MI ya. Jadi banyak yang ingin melanjutkan pendidikan, sehingga ada usulan dari wali santri bagaimana kalau mendirikan pendidikan formal. Sehingga tahun 2001 itu mulai membuat surat kepada Dinas Pendidikan untuk persiapan mendirikan pendidikan SMP gitu. Mulai tahun 2001 rekomendasi ya, surat rekomendasi. Tapi turunnya izin operasional itu mulai tahun 2002 dan resmi SMP berdiri itu ketika tahun 2002 tepatnya bulan Juli tahun ajaran baru 2002. Nah, saya masuk di Sumeneb itu tahun 2002 bulan November. Jadi tidak jauh dari izin operasional yang turun di SMP Plus dulu gitu. Dan kebetulan alhamdulillah pada waktu itu pengasuh juga kenal dengan salah seorang teman pengasuh ya, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Baidowi. Beliau seorang guru juga ya, seorang guru, dan kebetulan istri beliau itu hakim satu kantor dengan Pak Yai. Dan ya alhamdulillah
dengan hadirnya Pak Baidowi ya selaku penggagas dan sekaligus menjadi kepala sekolah pertama di SMP Miftahul Ulum ini sampai berdiri, dan terakhir Pak Baidowi menjadi kepala sekolah SMP Plus Miftahul Ulum itu tahun 2011 purna dari SMP Plus Miftahul Ulum. Nah, ketika purna tahun 2011 barulah saya diamanati oleh pengasuh ya, untuk menggantikan beliau di SMP Plus Miftahul Ulum. Jadi seperti itu awal mulanya berdiri SMP Plus Miftahul Ulum. Kalau boleh tahu sejak kapan menjadi kepala sekolah SMP Plus Miftahul Ulum? Saya menjadi kepala sekolah itu sebetulnya kalau mulai persiapan itu mulai tahun 2007 sebetulnya. Jadi tahun 2007 itu ketika itu kepala sekolah SMP Plus itu kan Pak Baidowi ya. Beliau diangkat menjadi PNS waktu itu 2007, sehingga Pak Baidowi pindah tugas di SMP negeri, sehingga di sini pas waktu itu Pak Baidowi hanya ada beberapa waktu saja dalam 1 minggu. Nah, namun untuk persiapan itu dari 2007 saya dikader oleh Pak Baidowi sampai tagnya ya, sampai berakhirnya jadi resmi saya dilantik dan diamanati untuk menjadi kepala sekolah SMP Plus Miftahul Ulum itu tepatnya pada bulan April ya tahun 2011 itu saya mulai diangkat dan diamanati menjadi kepala sekolah SMP Plus Miftahul Ulum tahun 2011. Berarti sudah 13 tahun menjadi kepala sekolah SMP Plus Ya, Miftahul Ulum. alhamdulillah. Ya, perjalanan yang singkat 13 tahun. Iya, ya. Apa saja sih program unggulan yang berada di SMP Plus Miftahul Ulum? Ya, saya karir itu 2011 itu di SMP Plus Miftahul Ulum. Saya sebetulnya awal mulai tahun 2002 sampai 2011 itu kan 2011 itu kan saya ngajar pelajaran umum. Setelah itu saya 2011 kebetulan aja saya diamanati menjadi kepala sekolah. Setelah itu juga qadarullah saya juga 2011 itu diberi rezeki oleh Allah, saya sertifikasi tahun 2011. Nah, karena saya latar belakangnya itu adalah sarjana agama ya, sehingga amanat sertifikasi saya itu adalah guru agama. Nah, ketika itu saya untuk memenuhi amanat sertifikasi saya 2011 saya ngajar pendidikan agama. Waktu itu saya ngajar PAI itu di kelas 9 ya, kelas 8 dan kelas 7. Nah, hanya saja ketika saya awal itu belum ada gagasan program unggulan di SMP Plus, sehingga waktu itu saya ketika mengajar agama itu ada beberapa siswa yang itu kebetulan kelas 9 tidak hafal surat-surat pendek, sehingga saya terenyuh, dan waktu itu menjadi tanggung jawab besar saya. Masa lulusan pesantren tidak ada yang tidak hafal surat-surat pendek seperti itu ya. Nah, sehingga saya mencoba berdiskusi dengan para guru untuk menyikapi ini, sehingga saya berusaha
waktu itu bagaimana kalau umpama kita mendirikan program unggulan yaitu tahfidz. Dan waktu itu di antara dewan guru semua yang ada itu hanya satu yang guru yang kebetulan hafal Quran, hafid ya 30 juz, yaitu Ustadz Fathor itu. Sehingga Ustadz Fathor ini sama saya tak jadikan pembina tahfidz sampai sekarang. Nah, maksudnya pembina itu penanggung jawab ya, mohon maaf, penanggung jawab. Dan guru waktu itu tidak ada yang hafal tidak ada yang tahfidz. Tapi saya dengan keyakinan saya minimal anak ini bisa di SMP Plus, lulusan SMP Plus Miftahul Ulum ini bagaimana bagaimana anak-anak ini minimal hafal juz 30. Tapi ini doa kami dewan guru semuanya ya. Iktikat kami bagaimana anak SMP Plus Miftahul Ulum ini hanya hafal juz 30. Waktu itu belum ada pondok tahfidz, belum ada guru pun yang tahfidz cuma satu. Tetapi ini doa kami yang mudah-mudahan di suatu saat program juz 30 ini menjadi doa kami, menjadi anak-anak lahir ya, banyak alumni ataupun anak-anak yang mampu menyelesaikan 30 juz. Dan alhamdulillah dengan perjalanan itu ya, walaupun guru-guru waktu itu tidak ada yang tidak ada yang hafal, tapi saya memotivasi para dewan guru, ayo bagaimana guru-guru yang ingin walaupun tidak ada yang hafal Al-Quran atau juz 30, kita sama-sama belajar. Waktu itu ya sama-sama belajar menghafal juz 30, jadi seperti itu. Sehingga guru-guru dulu itu guru apapun ya, siapa yang mau kita berkhidmat kepada SMP, terus mau dan punya keinginan besar untuk menghafal Quran gitu. Jadi saya guru-guru itu menjadi guru tahfidz walaupun dia sebetulnya belum tahfidz gitu, belum hafal. Tetapi lambat laun alhamdulillah ya, guru-guru kita sudah alhamdulillah ya banyak yang hafal. Bahkan beberapa guru kita yang dari alumni SMP Plus Miftahul Ulum dulu yang masih juz 30, sekarang sudah beberapa guru tahfidz kita alhamdulillah ada yang sudah hafal 30 juz. Jadi seperti itu salah satu doa. Itu pertama tahfidz ya. Terus yang kedua yaitu English Club ya. English Club, kenapa saya berkeinginan mempunyai program unggulan English Club? Karena saya melihat potensi siswa itu, beberapa siswa ada yang punya potensi di dalam bahasa Inggris. Sebetulnya bahasa itu, linguistik itu salah satu aplikasi ya. Jadi ketika di Sumeneb ini sudah mulai mengembangkan pariwisata, maka ke depan Sumeneb itu membutuhkan generasi-generasi yang mampu menjadi ahli bahasa. Jadi seperti itu. Istilahnya kalau di pariwisata itu guide ya. Sehingga ini perlu dikembangkan di SMP Plus, melihat potensi Kabupaten Sumeneb itu ke depan sektor pariwisata itu akan digalakkan. Dan alhamdulillah ya, sampai sekarang English Club berjalan istiqomah, dan saya ucapkan terima kasih kepada
guru-guru ya bahasa Inggris khususnya Bu Winda sebagai sebagai koordinator ya, dan sebagai inisiator juga terhadap berdirinya English Club. Nah, ini yang yang merupakan program unggulan saat ini. Selain itu juga yang ketiga program unggulannya yaitu program keagamaan. Saya di sini ingin mengkolaborasikan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga pendidikan pesantren masuk, pendidikan umum formal yang itu sudah menjadi menjadi kurikulum nasional ya, yang berlaku untuk jenjang SMP, itu bisa dikolaborasikan dengan kurikulum pesantren, sehingga ada beberapa mata pelajaran yang itu mata pelajaran yang ada di madrasah ya, yang mampu dikembangkan di SMP, seperti program Miftahul Ulum ya, program cara cepat membaca kitab ya dari Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, kenapa saya kembangkan itu? Karena gini, santri yang masuk di SMP itu rata-rata lulusan SD, dan di madrasah itu masih di kelas 2 madrasah, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Jadi mereka itu belum menyentuh mata pelajaran atau Al-Miftah. Nah, oleh karena itu, jadi santri atau siswa yang belajar di SMP itu mulai dikenalkan Al-Miftah, dimulai dikenalkan cara membaca. Jadi membaca kitab, sehingga sehingga pendalaman Al-Miftah, pendalaman membaca kitab itu bisa dilakukan di madrasah ketika dia belajar di madrasah. Jadi seperti itu. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya yang ke depan, ini sebetulnya banyak program-program unggulan yang ingin saya ingin kembangkan di SMP, melihat potensi yang ada di baik itu SDM, para guru, terus potensi yang dimiliki oleh siswa, itu ingin kami kembangkan gitu. Jadi ke depan saya ingin mengembangkan program unggulan berbasis IT. Maksudnya gimana? Maksudnya berbasis IT itu boleh nanti di robotik ataupun di IT, di komputerisasi, ataupun nanti lihatlah dulu. Nanti ini rencana ke depan seperti itu. Apakah ada siswa-siswi yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juznya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang? Kalau hafalan yang menyelesaikan 30 juz itu sebetulnya ada ya beberapa. Jadi malah ada yang sekarang masih sebetulnya ada siswa juga ya. Ini kan perjalanan dari tahfidz ya, program tahfidz. Program tahfidz itu setelah sekian lama ya berjalan ya, akhirnya 2 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2021 ya 2021, akhirnya mendirikan Pondok Pesantren Tahfidz ya, sehingga anak-anak di situ yang punya basic ingin menghafal itu dibuka program khusus ya, khusus tahfidz. Jadi ada sekolah dan program khusus tahfidz juga, sehingga dengan program khusus tahfidz ini ya ada beberapa siswa yang alhamdulillah ya itu selama kurang lebih 1,5 tahun sudah
menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ada juga kemarin satu siswa ya kurang dari 2 tahun sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Itu karena program unggulan tahfidz dan itu dikelola oleh salah satu majelis keluarga dari Pondok Pesantren Al-Sumuni, yaitu Kiai Miftahul Arifin. Nah, itu dari siswa kita ada. Tapi kalau dari beberapa alumni yang sudah yang menjadi guru tahfidz sudah banyak ini. Seperti Ustadzah Yuni, Ustadzah Rohmatillah. Itu beliau juga dulu alumni SMP Plus Miftahul Ulum yang alhamdulillah beliau sekarang berkhidmat juga di SMP Plus Miftahul Ulum dan membesarkan program tahfidz. Itu kalau di tahfidz ya. Apakah ada prestasi dari bidang olahraga siswa maupun siswa? Kalau bidang olahraga ada kemarin pernah teman kita ya SMP di siswi khususnya itu kemarin meraih juara 2 ya, itu lomba tenis meja sekabupaten Sumeneb ya. Itu jadi 2 orang ya. Itu karena pas waktu itu kan usia ya, tingkat usia. Jadi tingkat usia di SMP Plus Miftahul Ulum itu menjuarai tenis meja juara 2 putri ya, tingkat SMP. Terus pernah juga catur ya. Catur itu putri juga. Kalau putra itu untuk saat ini, kalau putra tenis meja belum ya, tenis meja belum. Terus mungkin ini pencak silat ya, insya Allah pencak silat nih akan diikuti oleh putra tahun ini insya Allah, dan mudah-mudahan berhasil jadi seperti itu. Amin. Amin. Okay. Bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah siswa, prestasi? Jumlah siswa ya alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan ya. Walaupun ya alhamdulillah tahun ini yang signifikan itu tahun ini. Jadi tahun ini kita mendapatkan jumlah siswa yang biasanya itu ya tidak jauh ya 100 ya, tidak jauh, kurang lebihnya itu 100, tidak jauh itu. Alhamdulillah tahun ini mencapai 163 siswa untuk kelas 7 ya, sampai ada 5 rombel ya untuk kelas 7-nya. Ya sangat signifikan sekali untuk tahun ini ya. Tapi setiap tahun perkembangannya ya alhamdulillah ya. Siswa yang daftar di SMP Plus Miftahul Ulum itu setiap tahun terus mengalami perkembangan yang bagus ya. Cuma sekarang yang sangat pesat memang karena mungkin beberapa faktor yang ya program-program unggulan yang ada di SMP Plus ini, karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan tahu output yang dihasilkan di SMP Plus Miftahul Ulum ini. Itu terus yang nomor 2, banyak sekarang orang tua itu memilih sekolah yang berbasis pesantren. Kenapa? Karena sekolah berbasis pesantren ini anaknya itu bisa sekolah ya, bisa mengenyam pendidikan juga, yang dibutuhkan juga kemandirian, serta kalau di pesantren itu yang terpenting itu adalah menjaga akhlakul karimah, itu yang sangat penting. Jadi bagaimana anak itu tidak hanya mendapatkan ijazah di sekolah tetapi juga mendapatkan pendidikan
agama, pendidikan akhlak, ya, itu khususnya di pesantren. Seperti itu. Apa harapan dan inginan Pak Kiai untuk kedepannya yang belum tercapai? Harapan saya ke depan, kalau keinginan sih banyak ya. Kalau keinginan tuh sih banyak ya. Yang jelas kalau keinginan tuh yang jelas ingin semuanya potensi SDM baik itu siswa maupun guru itu dikembangkan luar biasa. Keinginan banyak sebetulnya, tetapi di pesantren itu sudah karena padatnya kegiatan dan semacamnya, sehingga harus bisa betul-betul memanage apa yang bisa dibuat program ke depan untuk dikembangkan kepada siswa, dan output yang harus dihasilkan itu bisa agar siswa itu bisa bergaining dengan masyarakat, dengan alumni di luar, dengan sekolah-sekolah di luar, walaupun kita itu sekolah pesantren di bawah nama pesantren, tapi kita tidak kalah dengan alumni di luar yang itu bukan pesantren. Sebetulnya itu plusnya itu loh. Jadi plusnya kita SMP plus Miftahul Ulum, plusnya di situ. Jadi bagaimana siswa itu mampu bergaining dengan siswa-siswa yang ada di luar. Dengan kelebihan kita, ada pendidikan formal, ada pendidikan pesantren ya. Jadi diharapkan siswa ke depan itu mampu, dan SMP plus Miftahul Ulum bisa menghasilkan output yang bisa berkiprah ya, dan berkompetisi baik itu di lokal ya, di Kabupaten Sumeneb, bahkan di nasional gitu. Yang saya harapkan seperti itu gitu ya. Bagaimana tindakan untuk meminimalisir siswa yang tidak rajin datang ke sekolah? Tindakan dari guru-guru memberikan sanksi seperti apa agar si anak tersebut jerah? Kalau masalah anak ya, ini masalah siswa, sebetulnya tidak ada namanya anak itu yang rajin, yang tidak rajin, maaf. Tidak ada anak yang dikatakan tidak rajin. Sebetulnya anak itu semua rajin. Rajin itu dalam arti mereka itu sebetulnya dengan masuk di pesantren pun ya, itu mereka sudah punya etikat rajin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di pesantren itu anak itu digembleng dengan sedemikian rupa, dengan anak itu digembleng dengan tepat waktu ya, sholat jamaah ya, kegiatan dan semacamnya, sebetulnya bukan nggak rajin. Jadi seperti itu. Tetapi ketika ada keterlambatan di sekolah ya, itu karena beberapa faktor ya, ada beberapa faktor ya, mungkin keterbatasan sarana yang ada di lembaga, di pesantren, sehingga anak tersebut tapi itu bisa disiasati ya, dengan pertama ya, kita mencoba di SMP plus Miftahul Ulum ini mencoba untuk bagaimana pembelajaran KBM itu berbasis IT, sehingga sudah beberapa tahun ini insya Allah sudah lebih dari 5 tahun ini SMP plus Miftahul Ulum itu menggunakan absensi berbasis online, sehingga siswa
ya yang terlambat, siswa yang ini bisa dikondisikan, bisa diketahui ya dengan absensi online. Dan absen ini sudah terintegrasi dengan nomor kontak wali orang tua, sehingga kita juga dengan seperti itu bisa berkomunikasi dengan orang tua, itu memberikan kontribusi informasi kepada orang tua tentang keberadaan anaknya di lembaga SMP Plus Miftahul Ulum. Itu baiknya ketika absen itu dilakukan secara berbasis IT, berbasis online. Jadi controlling siswa itu tidak hanya sekolah, tetapi juga controlling siswa itu juga ada di jadi kalau di IT juga itu sangat membantu ya, sehingga controlling siswa itu di sekolah kalau di sekolah itu guru ya, kalau di pondok itu pengurus ya, kalau di rumah itu ya orang tua. Jadi tiga komponen ini sebagai kontrol dari siswa itu ya. Dengan seperti itu keterlambatan, terus pelanggaran siswa ya lebih tepat dari pelanggaran siswa itu mampu diminimalisir. Jadi seperti itu. Okay. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin itu pertanyaan terakhir saya. Ya, terima kasih. Terima kasih telah berkenan hadir di podcastmu, podcast SMP Plus Miftahul Ulum, dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pagi hari ini. Terima kasih, sama-sama. Dan ini host yang hebat ya, siswa ya, ini siswi SMP kelas 3 ya, kelas 2 ya, kelas 8 ya. Terima kasih ya. Baik sahabat Ngopi Ngobrol Pintar bersama podcastmu, podcast SMP Plus Miftahul Ulum. Telah berakhirlah podcast kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus podcast episode kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.